Sosok kolor hijau itu sebetulnya adalah genderuwo yang lagi iseng nih, pengen nyobain celana baru. Kolor warna hijau dipakailah sama dia. Kebetulan pas dia pakai kelihatan sama manusia. Ya jadilah sosok kolor hijau. Padahal sebetulnya genderuwo. Hai, ketemu lagi bareng gua di Karsa Raksa, channel kesayangan kamu buat dengerin cerita-cerita horor yang seru dan menegangkan. Guys, kita sekarang mau bahas lagi urban legend nih guys. Bang, kok urban legend lagi sih bang? Kok bukan kisah nyata sih? Kisah nyatanya kapan bang? Ya, sabar guys, tunggu ya sampai dengan kita dapat kisah nyata. Kebetulan sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini belum ada lagi kisah nyata yang masuk ke channel Karsa Raksa nih. Sehingga saat ini kita masih bahas urban legend dulu ya. Tapi tenang kok, walaupun kita bahas urban legend, cerita ini pasti seru dan bikin kamu ketagihan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk share, like, dan komen. Serta jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya dari Karsa Raksa. Are you ready guys? Kalau kalian sudah siap, perhatikan lingkungan sekitar kalian. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, dan pastikan bahwa saat ini kalian benar-benar sedang sendirian. Skuy. Sebelumnya kan kita sudah bahas Mr. Gepeng, dilanjutkan dengan urban legend berikutnya J Langkung. Dan sekarang kita akan bahas urban legend yang unik lagi nih guys. Tentang apa? Coba punya bayangan nggak kalian? Iya, betul, kolor hijau. Pernah denger dong kasus atau cerita tentang kolor hijau ini? Pasti dong, karena kolor hijau ini sempat menggemparkan Indonesia loh. Tidak hanya satu wilayah atau satu daerah saja, tapi Indonesia sempat gempar dengan kehadiran sosok bernama kolor hijau. Siapa sih sebetulnya kolor hijau ini ya? Jadi, kolor hijau itu sebetulnya adalah sosok misterius. Ada yang bilang kolor hijau ini adalah jin. Ada yang bilang kolor hijau sebetulnya manusia. Banyak sekali versi, banyak sekali cerita, banyak sekali mitos-mitos baru yang beredar tentang kolor hijau ini. Secara singkat, gue bisa gambarkan bahwa kolor hijau adalah sosok misterius yang katanya kulitnya hitam, badannya tinggi, lalu berbulu. Lalu kolor hijau ini aktif di malam hari dan sering banget atau senang banget gangguin perempuan di malam hari tentu. Dan yang paling khas dari si kolor hijau ini adalah, ya kayak namanya, dia pakai kolor berwarna hijau. Kolor tahu kan celana dalam. Jadi dia mengekspos dirinya tanpa pakaian, tanpa celana, hanya pakai celana dalam aja. Warnanya terang lagi hijau, makanya disebut kolor hijau. Nah, fenomena kolor hijau ini pertama kali mencuat di Indonesia, di desa Cijengkol Setu, daerah Bekasi guys. Orang-orang Bekasi mana? Bisa tulis di kolom komentar apakah betul fenomena kolor hijau ini pertama kali ada dari wilayah kalian. Kalau gue nggak salah kayak gitu ya, di desa Cijengkol Setu Bekasi pertama kali cerita tentang kolor hijau ini mencuat guys. Kok bisa gitu? Jadi kalau nggak salah guys, di tahun tersebut, Oktober 2003, ada satu kasus kriminal, bisa dibilang kayak gitu ya. Ada satu kasus kriminal di daerah Bekasi yang mana ada perampokan dan pemerkosaan di wilayah tersebut. Dan yang unik dari si pelaku adalah dia menggunakan kolor hijau. Dari sinilah guys, cerita tentang kolor hijau ini berkembang. Dari yang awalnya adalah kasus kriminal, perampokan, dan pemerkosaan, jadilah cerita-cerita lainnya. Ada yang bilang kolor hijau ini adalah orang yang lagi ikut pesugihan. Ada yang bilang kolor hijau ini adalah orang yang lagi cari ilmu. Dan ada yang bilang kolor hijau ini adalah jelmaan dari jin yang pengen gangguin manusia. Banyak cerita berkembang nih, hanya gara-gara kasus kriminal yang tadi terjadi di Bekasi itu. Terlebih lagi, media massa nih ikut-ikutan buat menggembar-gemborkan sosok kolor hijau ini. Sehingga yang awalnya terjadi hanya di Bekasi, kemudian kolor hijau ini
melanglang buana ke seluruh Indonesia. Akhirnya sebagian besar masyarakat Indonesia kalau dengar nama kolor hijau pasti tahu itu. Oke, sekarang akan kita coba perjelas lagi gimana sih sebetulnya penampilan dan penampakan si kolor hijau ini. Seperti yang tadi gue bilang di awal-awal waktu, bahwasanya si kolor hijau ini punya badan yang tinggi, besar, warnanya hitam, berbulu. Kalian ingat sesuatu kalau deskripsinya hanya sebatas ini? Besar, tinggi, hitam, berbulu. Iya, genderuwo. Ini deskripsi khas genderuwo dong. Yang membedakan adalah ada satu tambahan deskripsi lagi nih. Dia pakai kolor warna hijau. Dah, itu. Jangan-jangan nih guys ya, ini pikiran liar gue aja nih. Jangan-jangan sebetulnya sosok kolor hijau itu sebetulnya adalah genderuwo yang lagi iseng nih, pengen nyobain celana baru, kolor warna hijau, dipakai lah sama dia. Kebetulan pas dia pakai kelihatan sama manusia, ya jadilah sosok kolor hijau. Padahal sebetulnya genderuwo. Gak tahu juga ya, itu ya spekulasi liar aja sebetulnya sih. Kenapa gue kok sempat pernah mikir kayak gitu? Karena apa? Karena ya tadi ciri-ciri fisiknya mirip banget dengan ciri-ciri fisiknya si genderuwo. Tinggi, besar, warna hitam, berbulu. Cuma dia pakai kolor warna hijau. Dan kesamaan lainnya adalah si genderuwo dan si kolor hijau ini sama-sama seneng godain cewek guys. Iya kan? Genderuwo kan identik dengan makhluk atau jin yang mesum ya. Yang dia senang banget godain cewek kan ya, gangguin cewek kan ya. Terus apa bedanya sama kolor hijau? Sama sebetulnya, kolor hijau pun sama. Kolor hijau senang gangguin cewek, senang godain cewek. Target utamanya atau mangsa utama si kolor hijau adalah perempuan-perempuan atau cewek-cewek. Ya kan? Make sense dong kalau gue mikir jangan-jangan si kolor hijau ini adalah bentuk keisengan genderuwo nih. Jangan-jangan gitu. Lalu dikatakan juga bahwa kolor hijau ini memiliki beberapa kemampuan. Nah, kemampuan ini gue nggak tahu nih apakah ada kesamaan dengan si genderuwo apa enggak. Kemampuan si kolor hijau katanya nih guys, dia bisa bergerak dengan cepat. Karena dia bisa bergerak dengan cepat, dia katanya susah banget ditangkap. Selain itu, katanya kolor hijau ini juga bisa menghilang tiba-tiba guys. Nah, kalau ciri-ciri ini adalah ciri-cirinya ya kalian tahu? Pesugihan babi ngepet, gitu kan? Bisa gerak cepat, larinya gesit nih si babi ini kan. Lalu susah ditangkap, iya karena larinya gesit, badannya kecil jadi susah ditangkap. Terlebih bisa tiba-tiba menghilang. Kalau lilin ditiup, hilang tuh babi. Mirip ciri-cirinya sama kolor hijau nih. Nah, atau jangan-jangan si genderuwo sama si babi ngepet ini kerjasama untuk menciptakan satu karakter hantu baru nih. Jangan-jangan kayak gitu, nggak tahu juga. Oke, sebelum spekulasi dan pembahasannya terlalu liar, kita masuk ke mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia tentang kolor hijau ini ya. Masyarakat di Indonesia percaya bahwa kolor hijau ini bisa jadi adalah makhluk spiritual atau makhluk gaib yang tercipta akibat adanya praktek ilmu hitam. Kedua, orang-orang percaya bahwa kolor hijau ini adalah salah satu bentuk pesugihan gaya baru, biar nggak babi ngepet mulu yang dipakai, sekarang kolor hijau lah. Ketiga, ya berawal dari kasus kriminal yang di Bekasi tadi, ada yang bilang memang kolor hijau ini adalah sebetulnya manusia aja. Manusia jahat, manusia yang ngerampok, manusia yang memperkosa, lalu dia membuat cerita, ngarang-ngarang cerita, seakan-akan dia adalah kolor hijau. Nggak tahu juga ya, kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Lalu katanya guys, kolor hijau ini punya hal yang dia takuti, atau bisa dibilang penangkal agar gak datang nih si kolor hijau kan. Apa itu penangkalnya? Pertama, bambu kuning. Kedua, daun kelor. Bambu kuning dan daun kelor dipercaya bisa membuat kolor hijau takut dan gak mau deket-deket dengan kita. Makanya orang-orang pada saat itu yang ketakutan dengan kehadiran kolor hijau, mereka pasti mempersiapkan bambu kuning dan daun kelor. Nah, dari mitos yang berkembang di masyarakat dan dengan kehadirannya kolor hijau ini, gue bisa melihat sesuatu guys. Apa yang gue lihat di situ? Nah, fenomena kolor hijau ini adalah bukti nyata atau bukti konkret bagaimana ketakutan kolektif itu bisa berkembang dan menyebar dengan sangat cepat pada satu golongan masyarakat tertentu. Ketakutan kolektif ini tidak serta-merta menyebar begitu saja guys. Ketakutan secara kolektif bisa menyebar karena adanya kesamaan isu di masyarakat tersebut. Isu-isu yang membuat mereka takut dan khawatir.
Kebanyakan sih isu-isu terkait dengan keamanan, isu-isu terkait dengan keselamatan, isu-isu terkait dengan ekonomi, dan isu-isu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Gua melihat 4 isu ini menjadi dasar atau background atau latar belakang yang membuat ketakutan kolektif terhadap adanya kolor hijau ini dapat berkembang dengan pesat di Indonesia. Karena apa? Karena bagi orang-orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan isu, kolor hijau ini adalah sebuah ancaman yang tidak terlihat tapi nyata dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau kalian guys, kalian punya teori apa terkait dengan kolor hijau ini? Kalian pernah dengar kan pasti tentang kolor hijau? Nah guys, kalau menurut kalian, fenomena kolor hijau ini kenapa sih bisa sangat berkembang dengan pesat dan tiba-tiba aja gitu, dari awal yang gak ada, tiba-tiba aja berkembang itu nama. Kalau kata orang zaman sekarang mah engagement sama exposure-nya sangat tinggi ya, sehingga viral lah si kolor hijau. Menurut kalian kenapa bisa kayak gitu? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, cerita tentang kolor hijau ini selesai. Gimana? Sesuai dengan janji gua kan? Menarik dong video ini? Gak salah kan? Tapi kalau menurut kalian masih ada yang kurang, masih ada yang perlu gua benahi, perlu gua perbaiki, jangan sungkan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor nyata seru, please guys share di kami di karsa.raksa.official@gmail.com. Gua tunggu cerita kalian ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk share, like, dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya dari Karsa Raksa. Sampai berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. See you next time and bye-bye. Kolor hijau nggak punya duit apa ya buat beli baju? Masa pakai kolor doang?